Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di video aku pada kesempatan kali ini. Oh ya, pada kali ini aku sedang mau menuju resto karena aku sekarang lagi mau jemput orderan food. Ya, langsung saja ya kita naik ke lift, naik ke lantai 2. Oke, sebelumnya saya doakan bagi teman-teman yang menonton video ini agar selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman yang subscribe dan like channel ini, semoga rezeki teman-teman semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Maka dari itu teman-teman, saksikan terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga. Oke teman-teman, saksikan terus video ini sampai habis ya. Ya, lanjut teman-teman, pada kali ini kita sedang menuju resto Tawon karena kita lagi dapat orderan food di Palembang Icon Mall. Oh ya teman-teman, saksikan terus ya video ini karena sambil kita jumpa orderan ini, nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara mengejar jam tayang di YouTube agar video kita bisa dimonetize. Ya, kita udah sampai di resto. Ya teman-teman, tadi aku barusan sudah konfirmasi mengenai orderan food ya. Jadi untuk pesanan konsumennya lagi dimasak dulu, lagi disiapin dulu. Sini di Palembang Icon Mall ya. Di sebelahnya ada Ichiban Sushi teman. Oke teman-teman, sambil menunggu ya apa namanya, kita sambil sharing ya, mengenai sambil menunggu order, sambil kita sharing untuk jam tayang. Masih nunggu ya Mbak? Shopee 2 tadi masih nunggu.
teman-teman, ini yang masih nunggu. Jadi teman-teman, sambil menunggu orderan ya, saya mau sambil sharing ya, sambil sharing mengenai cara mengejar 4000 jam tayang dan bagaimana caranya agar bisa mencapai 10 juta penayangan agar bisa dimonetize oleh YouTube. Yang pertama, saran saya ya teman-teman, pola konten dan video yang original. Kemudian kalaupun teman-teman pengen re-upload video orang lain, teman-teman buatlah, carilah video yang berlisensi Creative Commons. Tetapi setelah download, sebelum teman-teman upload di YouTube, teman-teman edit dahulu, karena kalau tidak di edit masih kena hak cipta. Jadi teman-teman perlu mengeditnya. Kemudian teman-teman dalam membuat video ya, teman-teman perlu perlu menentukan tema atau topik ya. Kalau kita cari tempat duduk enak. Ya, jadi teman-teman sambil kita menunggu orderannya lagi dimasuk dulu, jadi masuk siapa itu. Jadi sambil menunggu, saya mau saya mengenai cara menjadi konten kreator. Jadi pertama-tama teman-teman tentukan dulu topik atau tema yang mau dibuat. Jadi teman-teman tentukan dulu video tentang apa yang kira-kira mau buat, apakah video tentang tips ya, cara, apakah video tentang komedi, video tentang fashion, tentang kesehatan, bisa juga tentang gamer, bisa juga tentang kesehatan, bisa juga tentang pendidikan, atau bisa juga tentang kuliner, bisa juga tentang hewan peliharaan yang sesuai dengan minat dan hobi teman-teman. Jadi teman-teman tentukan dulu video tentang apa yang mau. Dan yang pasti seperti saya bilang tadi, walaupun untuk membuat video yang original, video yang merupakan hasil karya teman-teman sendiri, kemudian kalaupun teman-teman mau re-upload video orang lain, mengejar jam tayang di YouTube agar video kita bisa dimonetize oleh YouTube. Jadi teman-teman ceritanya ya, sambil saya nunggu orderan, sambil saya juga sharing pada teman-teman ya. Oh ya teman-teman, tadi ada yang nanya apa tuh, ada project yang nanya sama saya tentang sebuah risiko ya, Yakiniku ya. Saya
Belum tahu ya, karena saya belum pernah dapat orderan di situ. Jadi teman-teman, ya sambil menunggu orderan ya sambil saya sharing mengenai cara mengejar jam tayang untuk mengejar jam tayang di YouTube agar bisa monetize. Pertama-tama kalau bisa kita buat konten yang original ya. Jadi dalam membuat video itu kalau bisa membuat konten yang original. Jadi ya sejelek-jelek video yang kita buat itu ya hasil karya kita sendiri ya teman. Jadi YouTube hanya mau memonetize video yang original teman. Kalaupun teman-teman mau re-upload video orang lain, itu pun video yang berlisensi Creative Commons ya, itu pun video Creative Commons-nya perlu diedit teman-teman, agar videonya itu bebas hak cipta. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengejar jam tayang YouTube, yang pengen menjadi YouTuber sukses, ya saran saya teman-teman usahakan untuk membuat video atau konten yang original teman-teman. Jadi usahakan buatlah konten yang asli. Dan kalaupun teman-teman mau mere-upload video orang lain, itu carilah video yang berlisensi Creative Commons, itu pun perlu diedit. Kemudian untuk membuat kemudian dalam membuat konten agar bisa dimonetize di YouTube, itu buatlah teman-teman tentukan dulu tema atau tema apa yang ingin teman-teman buat, seperti topik video yang akan teman-teman buat. Nah itu teman-teman buat konsep dulu, kemudian tentukan dulu apa alasan teman-teman ingin mengangkat tema atau video tersebut buat sebelum dibuat konten. Teman-teman tentukan dulu pendahuluan dari video teman-teman, kemudian perkenalkan diri, terus apa topik dan video teman-teman, kemudian tentukan pendahuluan, latar belakang video teman-teman apa, tentukan topik pembahasan video teman-teman, isi dari tema teman-teman, kemudian manfaat dan tujuan dari video teman-teman, apakah video teman-teman bermanfaat bagi orang yang menonton video teman-teman, kemudian tujuan, tentukan tujuan, terus apa manfaat, tujuan, dan langkah-langkah dan cara-cara untuk dalam pembahasan topik yang teman-teman buat. Kemudian jangan lupa tentukan penutup dari video ya. Kemudian yang pertama tadi untuk mengejar jam tayang YouTube, yang pertama teman-teman buat video original, yang kemudian tentukan topik, tema video teman-teman dan langkah-langkahnya. Kemudian buatlah thumbnail yang menarik. Jadi teman-teman perlu membuat thumbnail yang menarik untuk video teman-teman. Dengan thumbnail yang menarik, jadi penonton bisa tertarik untuk menonton video teman-teman. Ya, cara membuat thumbnail, kalau saya biasa membuat thumbnail YouTube dengan menggunakan aplikasi yang gratis ya, seperti aplikasi Pixel. Kalau teman-teman belum mendownload aplikasinya, silakan teman-teman mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Itu gratis, jadi membuat thumbnail menggunakan Pixel Lab. Jadi teman-teman
bisa membuat thumbnail secara gratis. Jadi tentukan dulu, biasanya ukuran thumbnail YouTube itu 1280 dikali 720 ya. Maksud saya tuh lebar dari thumbnail YouTube itu 1280 dan tingginya 720. Jadi teman-teman tentukan latar belakang yang menarik, dan masukkan foto teman-teman dan masukkan tema judul teman-teman dalam pembuatan untuk tema dari video teman-teman. Dan kemudian untuk mengajar jam tayang YouTube, kemudian sebenarnya cara yang mudah kalau teman-teman tahu, yaitu buatlah konten yang sesuai dengan minat dan hobi teman-teman. Jadi maksudnya kalau kita ya hobi masak atau kita hobi mukbang, ya buatlah hobi tentang makanan atau kuliner. Kemudian kalau teman-teman hobinya nge-vlog, ya buatlah buatlah tema tentang nge-vlog apa ya yang sesuai dengan minat. Kemudian ya memang sih dalam untuk menjadi YouTuber itu diperlukan suatu kesiapan, dalam arti kesiapan ya seperti saya saat ini ya, namanya membuat kontennya tidak mudah. Namanya seorang YouTuber ya, kalau bisa harus bisa ngobrol di depan kamera. Itu perlu keberanian juga ya. Yang namanya sebelumnya ya awalnya saya kalau ngobrol di depan kamera ya agak canggung juga sudah, tapi ada prinsipnya sih, kenapa orang bisa, kenapa orang lain bisa, kok kita tidak bisa gitu. Ya dibiasakan nih, nanti lama-lama terbiasa. Kemudian ya buatlah konten yang original, buatlah konten yang apa adanya. Jadi tidak perlu kita membuat konten yang berat-berat ya, tidak perlu memaksakan konten seperti konten orang lain, karena kemampuan orang itu terbatas sesuai dengan buatlah konten yang apa adanya, yang penting original dan sesuai minat dan hobi. Kemudian ya insya Allah kalau misalkan konten kita menarik, nanti lama-lama penonton akan terus suka dan hobi menonton video. Ya memang peraturan YouTube pada saat ini yang mengamalkan untuk di dalam untuk monetis suatu video ada dua pilihan, yaitu untuk mengaktifkan super chat sama langganan. Itu perlu mengejar 3.000 jam tayang untuk video publik atau video panjang, kemudian dibarengi dengan 3 juta penayangan untuk video short. Kemudian pilihan kedua, YouTuber perlu mengejar 4.000 jam tayang dan 10 juta penayangan YouTube short. Memang ya itu bagi saya itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Namun kalau
kita konsisten dalam membuat konten atau membuat konten YouTube, konsisten ya, insya Allah lah kalau video kita menarik banyak penonton, insya Allah video kita akan disukai para penonton dan insya Allah kita bisa menjadi kaya. Ya memang dalam menuju kesuksesan itu tidak mudah ya, ya pada dasarnya untuk mengejar kesuksesan itu tidak semudah memalukan telapak tangan. Kita perlu seperti perumpamaannya ya, seperti namanya kita mau menggapai sesuatu itu perlu ya perjuangan dan sebuah konsisten, kemudian perlu step awal, kemudian kita perlu melakoni dan terus konsisten dalam menggapai tujuan tersebut. Ya kalau bisa ya, saran saya sih kalau untuk mengejar jam tayang, teman-teman sebaiknya membuat konten YouTube yang berdurasi minimal 10 menit lah, kalau bisa 15 menit. Ya alasannya kenapa ya, kalau misalnya video teman-teman sudah mencapai jam tayang atau dimonetize, itu nanti video teman-teman bisa disisipi iklan YouTube. Jadi kalau video teman-teman terlalu singkat itu ya bagaimana ya, YouTube iklan dan action di video. Jadi ya saran saya teman-teman, buatlah video yang berdurasi minimal 10 menit. Durasi 10 menit, kalau bisa 15 menit. Kemudian membuat video yang original. Kalau teman-teman mau menggunakan video orang lain, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk mengedit video kreatif kami. Jadi saya sudah mencoba ya untuk mengupload video kreatif komen tanpa diedit, itu masih terkena hak cipta. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengupload video orang lain seperti video yang berlensi kreatif komen, itu teman-teman perlu mengeditnya dengan sedemikian rupa agar tujuannya video yang teman-teman itu lolos dari hak cipta. Untuk kemudian ya itu untuk re-upload video kreatif teman untuk video panjang ya. Kalau untuk yang video short, teman-teman bisa meremik video short yang ada di YouTube, bisa meremiknya dan diupload ke video teman-teman, itu bebas hak cipta. Kemudian ya kalau bisa ya konsisten dalam mengupload video ya, kalau bisa seminggu itu 3 kali upload video. Memang dalam membuat video original itu tidak mudah, kita perlu persiapan dan perlu latihan, perlu suatu konsep dalam membuat video. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video saya di kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya video saya, jangan lupa untuk like dan komen positif dan bantu dukung video saya. Semoga
channel ini semakin berkembang dan semoga video ini bisa membantu. Ya, jadi apa namanya ya, kalau menarik kesimpulan dari video kali ini ya, untuk mengajar jam tayang di YouTube itu ya seperti saya bilang tadi, yang pertama-tama teman-teman buatlah konten video yang original gitu. Walaupun upload video orang lain, teman-teman mengupload yang seperti video Creative Commons, video yang berlisensi Creative Commons itu perlu diedit ternyata. Jadi tidak bisa langsung diupload ke video teman-teman, karena itu kalau tidak diedit video Creative Commons itu masih terkena hak cipta. Saya sudah mencobanya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, buatlah thumbnail yang menarik agar orang yang menonton video teman-teman lebih merasa penasaran untuk menonton. Kemudian dalam membuat konten video yang menarik, teman-teman perlu membuat konsep. Dalam artian teman-teman tentukan judul atau tema, kemudian tentukan latar belakang video teman-teman, apa alasan teman-teman membuat video yang akan teman-teman angkat di topik pembahasan teman-teman. Kemudian perkenalkan diri, kemudian terus buatlah pendahuluan atau pendahuluannya, kemudian pada isi topik video tentukan ya pengertian dari video teman-teman. Buatlah langkah-langkah dalam apa namanya, dalam menggapai tujuan atau tema yang dari teman-teman. Kemudian langkah-langkah atau cara-cara yang baik. Kemudian tentukan untuk kalau bisa sebuah video itu kalau bisa lebih menarik ya teman-teman buat intronya dulu ya, buat intro, kemudian penutupnya. Jadi teman-teman video teman-teman bisa kelihatan lebih profesional ya kalau video teman-teman jelaskan. Kemudian buat video original bagi teman-teman yang punya modal dalam membuat video ya siapkan untuk pencahayaannya kan ya, biar lebih menarik ya. Kalau saya sendiri sih saat ini masih menggunakan HP ya, cuma bermodal HP dalam konten ya, jadi cuma modal HP doang. Ya ada YouTuber yang bermodal dalam membuat konten itu, dia punya, misalkan dia punya modal 300 juta untuk membeli alat-alat perlengkapan YouTuber. Tapi ya tergantung sih, tergantung dari modal kita masing-masing. Kalau seperti saya ini kan cuma modal HP dan modal kuota. Ya jadi sesuaikan dengan kondisi dan budget kita masing-masing. Yang penting teman-teman untuk menjadi YouTuber sukses itu ya perlu semangat dan kegigihan ya, dan juga butuh kesabaran. Jadi kalau teman-teman nggak sabar, video saya sepi, nggak banyak yang jadi teman-teman putus asa dan berhenti untuk mengupload video itu ya jangan sampai jadi YouTuber gagal. Kalau teman-teman sudah punya niat untuk menjadi YouTuber sukses ya kalau bisa konsisten dalam membuat video, konsisten, terus berlatih, terus belajar, terus berjuang ya,
jangan lupa untuk berdoa ya. Ya karena segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk menggapai sesuatu ya harus konsisten. Perlu membuat video yang original, kemudian tentukan topik dan tema yang akan dibuat. Jadi teman-teman bikin konsep ini segala video, tema, isinya, tempatnya, terus buat video yang original. Kalaupun teman-teman upload video orang lain, misalkan mengedit videonya kalau teman-teman menggunakan upload video orang lain seperti ya berbebas dari hati kita. Kemudian buatlah thumbnail yang menarik. Jadi mungkin apa yang saya sharing bisa bermanfaat khususnya ini. Ya inilah teman-teman, menjadi seorang ojek online ya kesabaran ya dalam perjalanan. Jadi kita bersama menunggu orderan. Pas sudah dapat orderan juga perlu sabar karena kita perlu ngantri teman-teman. Karena tidak semua resto itu pas kita dapat orderan itu langsung jadi, jarang ya. Tergantung restonya, kalau restorannya lagi ramai ya kita perlu ngantri. Ya begitulah teman-teman, segala sesuatu itu perlu kesabaran ya. Cari rezeki perlu sabar dan juga perlu berjuang, jangan lupa untuk berdoa ya. Ceritanya aku dapat orderan double teman-teman. Yang pertama di Redtop, kemudian saya di sini. Ya lanjut mengenai sharing tadi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen jadi YouTuber sukses ya, saya sarankan original, buatlah konten yang sesuai minat dan jadi teman-teman lebih mudah untuk mengekspresikan dari video, dan juga teman-teman juga lebih menikmati dari video yang dari video teman-teman buat. Kemudian buatlah thumbnail yang menarik. Kalau bisa dalam membuat video itu buatlah niat buat intro dan penutup dari video teman-teman, jadi bisa kelihatan lebih profesional. Jadi ya perlu kegigihan, kesabaran. Ya kesian juga bagi teman-teman yang punya niat pengen jadi YouTuber sukses tapi tidak kesampaian ya, karena juga teman-teman belum mencapai jam tayang yang ya memang
memang ya nggak mudah sih. Pak Ibu dan saya juga 10 juta penayangan short video. Tapi insya Allah kalau kita terus berjuang dan berusaha, apa yang niat dan tercapai insya Allah. Jadi teman-teman, sekalian saya ingin memotivasi teman-teman biar teman-teman tetap terus semangat dalam membuat video. Kalau bisa buatlah video yang original dan yang sesuai dengan minat dan ya seperti teman-teman membuat karya sendiri. Jadi teman-teman bisa kesempatan untuk membuat karya sendiri. Buatlah teman-teman original, kalau bisa yang berkualitas tinggi ya. Jadi video teman-teman bisa banyak yang nonton dan bagaimana caranya agar video teman-teman disukai banyak penonton. Jadi insya Allah kalau banyak yang nonton video teman-teman, jadi video teman-teman bisa dimonetisasi dan bisa diharapkan bisa menghasilkan uang untuk menghasilkan uang. Ya, contohnya buat teman-teman tetap terus semangat berusaha, jangan putus asa, semangat. Ya, ceritanya teman-teman ya, ini yang masih nunggu ya, masih nunggu orderan repot di repot ya. Ini bukan saya sendiri ya, banyak driver lain yang juga masih antri juga ya. Namanya ada orderan repot ya, harus sabar. Ya inilah teman-teman, poin icon mode. Ya teman-teman, ya saya ingatkan kembali kepada teman-teman bagi yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya teman-teman, ya ucapannya buat teman-teman, teruslah berkarya, teruslah semangat dalam membuat konten original. Memang untuk menjadi YouTuber sukses itu tidak mudah, jadi perlu perjuangan, semangat. Sip. Ah ya, santai. Ya. Oh ya teman-teman, itu tadi ya ada teman ojek online juga ya yang kebetulan menyapa saya ya. Sepertinya akunnya gacor teman-teman, gacor ternyata. Ada teman-teman mengaku saya tadi. Dia kamu orderan dan dia sulit sekali dapat orderan. Ya memang begitu teman-teman, kalau akun gacor ya enak, semangat kalau ojeknya. Beda kalau akun anyep ya nggak semangat aja. Kalau akun anyep bawaannya pengen pulang ke rumah, pengen tidur siang. Jadi teman-teman tetap semangat.
Ya ini ceritanya masih menunggu teman-teman, masih menunggu teman-teman. Ya maklum lah teman-teman, namanya dapat orderan GrabFood ya mesti sabar ya. Itu sudah nunggu setengah jam tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Ya sambil sharing ya, namanya kerja itu harus sabar. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe video ini ya, subscribe, like, dan komen ya. Jadi teman-teman yang subscribe video ini, saya doakan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, dan juga jodoh buat teman-teman yang menonton video ini. Oke teman-teman, ya sambil nunggu orderannya teman-teman ya, kita sambil sharing lah. Sharing untuk bagaimana caranya agar kita bisa mencapai paling tidak yang saya sudah bilang tadi teman-teman, dalam mencapai paling tidak saya membuat video yang original, kemudian membuat thumbnail yang menarik, menunjukkan tema dan tujuan dari video teman-teman yang akan teman-teman pakai. Jadi dalam membuat video teman-teman menentukan apa latar belakang dari yang video yang kita ingin buat, kemudian tentukan temanya apa, teman-teman buat konsep dulu jadi yang kemudian tentukan pendahuluan, kemudian ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau teman-teman ingin layout video lainnya seperti video yang berlisensi Creative Commons, itu teman-teman perlu mengeditnya agar video yang berlisensi Creative Commons itu bisa lolos hak cipta. Jadi walaupun teman-teman ingin mereupload video orang lain seperti video yang berlisensi Creative Commons, itu teman-teman perlu mengeditnya, perlu mengeditnya agar lolos dari hak cipta. Karena suatu video kalau misalkan dia ada ada keterangan hak cipta, itu tidak bisa dimonetize. Dalam artian teman-teman tidak bisa menghasilkan uang dari video yang terkena hak cipta. Jadi kalau bisa teman-teman buatlah yang video yang original. Kalaupun upload video orang lain, video Creative Commons, teman-teman perlu mengeditnya. Jadi tujuannya agar lolos dari hak cipta, lolos dari copyright, dan juga agar tidak terkena kekurangan. Jadi ya sayang kalau teman-teman sudah susah payah membuat video, tapi video yang diupload itu sia-sia, tidak menghasilkan uang yang percuma ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman buatlah video yang original. Kalau teman-teman kayak video berlisensi Creative Commons, usahakan untuk editnya agar bisa lolos. Kemudian buatlah thumbnail yang menarik gitu. Buatlah thumbnail yang menarik dan bisa menggunakan aplikasi yang gratisan seperti
di aplikasi Pixelab itu gratis. Nah, aplikasi gratis ya, pada dasarnya ukuran thumbnail berukuran lebar 12 dan tingginya 720. Jadi teman-teman bisa membuat thumbnail gratis teman. Kalau sekarang masih terkenal, kalau pengen teman-teman terlihat thumbnail yang profesional ya teman-teman bisa menggunakan thumbnail yang berbayar seperti yang disediakan di Canva atau di apa namanya di aplikasi tertentu yang lain yang berbayar. Itu memang kelihatan profesional, tapi itu mesti sesuaikan dengan budget dan modal kita. Jadi kalau kita masih terkendala di modal, saran saya sih mending teman-teman menggunakan aplikasi gratisan dalam membuat thumbnail. Dan saya sudah mencobanya teman-teman, untuk membuat thumbnail itu bisa menggunakan Pixelab. Dan kemudian dalam untuk mengejar jam 4000 jam tayang dan mencapai 10 juta penayangan itu memang tidak mudah. Tapi kalau teman-teman terus berusaha dan usaha, teman-teman pasti bisa. Ya pada dasarnya prinsipnya kenapa orang lain bisa dan tetapi kenapa kita tidak bisa. Saran saya ya terus usaha dan mencoba dan terus berjuang. Kemudian saran saya sih teman-teman buatlah video yang berdurasi minimal 10 menit untuk video publik. Kalau teman-teman mengejar jam tayang, jadi kalau bisa buatlah video yang berdurasi 15 menit gratis banget. Kalau bisa yang berdurasi 10 menit. Alasannya kenapa? Ya karena ya kalau misalkan mengejar jam tayang itu dibutuhkan video yang berdurasi yang agak panjang tapi tidak terlalu panjang, ya minimal 10 menit. Alasannya agar pihak YouTube bisa menempatkan iklan AdSense-nya di video. Ya kalau bisa video yang teman-teman buat itu seperti saya bilang tadi, buatlah intro setelah intro video teman-teman itu teman menjelaskan perkenalkan diri teman-teman, kemudian siapa penonton teman-teman, dan kalau bisa doakan teman-teman yang menonton video teman-teman, doakan kalau mereka yang sehat agar sehat selalu dan dilancarkan. Kemudian kalau bisa sebelum lanjut ke topik pembahasan video teman-teman berikan sebuah intro lagi, intro kedua sebelum topik pembahasan yang akan teman-teman bahas. Kemudian dalam video yang topik pembahasan itu teman-teman jelaskan dulu pendahuluan dari video teman-teman, kemudian jelaskan latar belakang video teman-teman, kemudian apa sih manfaat dari video teman-teman. Kalau video teman-teman gak ada manfaatnya ya wajar kalau misalnya penonton banyak yang gak nonton. Biasanya penonton itu mencari video yang bermanfaat untuk mereka tonton. Kalau tidak, biasanya mereka lebih cenderung menonton yang untuk menghibur mereka seperti video komedi atau video yang berisi informasi atau video yang bermanfaat lain. Kalau misalkan video yang nggak
ada manfaatnya dan juga tidak menghibur, ya wajar penonton tidak suka dengan video tersebut. Jadi kita mesti pahami dulu teman-teman, dalam membuat video itu teman-teman itu perlu membuat video tentang apa, apakah video yang tentang tutorial, tentang tips, atau video teman-teman itu tentang video yang menghibur, atau video tentang komedi, atau berisi berita atau informasi yang mungkin bermanfaat bagi para penonton. Jadi teman-teman tentukan dulu tentang video yang kemudian setelah itu misalkan video teman-teman berisi tentang tutorial, ya teman-teman tentukan apa-apa langkah-langkah dan poin-poin atau cara-cara untuk menggapai dari video untuk langkah-langkah dan poin-poin dalam agar suatu pembahasan bisa. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengingatkan teman yang menonton video ini dan selalu subscribe dan komen positif. Jadi kesimpulannya teman-teman, buatlah video yang original dan buatlah tampilan menarik. Teman-teman perlu memahami dari topik video. Ya, lanjut dari video tadi teman-teman, saat ini kita sedang turun lift. Barusan ambil orderan tadi. Oke, oh ya, siapa dari teman-teman yang biasanya suka berbelanja di mall, coba subscribe dulu video ini ya. Subscribe dulu, like dan komen positif. Kita turun lift sekarang.
ya. Pada kesempatan kali ini lagi dapat putaran food di Resto Dadar Bereda, tempatnya di Jalan Raden Kaliman. Ya, ini jadi masih jadi karena banyak antrian ya, restonya lagi ramai. Bisa dilihat sendiri, ini restonya lagi ramai. Resto Dadar Bereda. Oke, bagi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan doakan bagi teman-teman yang subscribe dan like. Salam sehat selalu dan ya. Oke teman-teman, sepertinya pesanannya sudah jadi. Ya, pada kesempatan kali ini ceritanya lagi dapat orderan food ya, orderan food tempatnya di Ricis. Ya, ini stiknya teman-teman. Ya, tadi udah konfirmasi ke kasir, tapi lagi nanti. Ini ada juga sama teman-teman lain juga. Oh ya, bagi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan like, komen. Saya doakan bagi teman-teman yang menonton video ini agar selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki. Ya, inilah lagi ngantri. Ya teman-teman, ya beginilah suasana Ricis Food. Ricis ya masih ngantri ya suasana. Ini ada juga teman-teman ojek, ada yang dari Gojek, ada yang dari Shopee. Ya, ini apa namanya, dapat orderannya malam hari teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sambil nunggu orderan food ya, masih ngantri ya. Saya pengen sambil sharing kepada teman-teman yang saat ini juga apa namanya, juga dalam mengajar jam tayang di YouTube gitu ya. Memang menarik untuk lebih apa namanya, sharing tentang mengajar jam tayang jadi teman-teman, untuk mengejar jam tayang YouTube agar bisa dimonetisasi itu, tentunya saya sarankan teman-teman mengupload video yang original ya. Agar video teman-teman bisa dimonetisasi. Nah, jadi
bisa juga dengan mereupload video orang lain tapi menggunakan video yang berlisensi Creative Commons. Video yang berlisensi Creative Commons itu. Tetapi sebelum teman-teman itu, teman-teman edit dulu videonya. Teman-teman edit dulu videonya. Nomor antrian 293. Jangan nyerah-nyerah. Apa dia playing? Kemudian dalam untuk ganti. konten kreator YouTube, teman-teman cobalah teman-teman untuk menentukan nice atau topik atau tema yang akan teman-teman buat. Maksudnya apakah teman-teman minatnya lebih ke passion gitu, atau minatnya lebih ke kuliner, atau Nomor antrian 294. atau tentang sesuai dengan minat teman-teman, apakah teman-teman hobi gamer, hobi fashion, atau Nomor antrian 297. tentang pendidikan. Kita belum lewat. Nomor antrian 299. Ya kita lanjut sharing lagi teman-teman ya, karena nomor saya minggu depannya. Ya tadi teman-teman tentukan tema yang teman-teman buat, yaitu tentukan nice, apakah teman-teman hobi fashion, hobi Nomor antrian Ya teman-teman, habis kita dapat orderan di resto, sekarang saatnya menuju parkiran. Di sini saya mau ngantar orderan dulu teman-teman ke pelanggan. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, jangan lupa subscribe video ini ya teman-teman. Dapatkan update terbaru dari ini. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu video pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang subscribe